Baik, selamat sore saudara teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini, kalau tadi pagi kita sudah belajar mengenai 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7 tentang bagaimana kita harus mempunyai rasa keberanian. Janganlah takut karena Tuhan gak memberikan ketakutan itu. Ya, Tuhan gak memberikan ketakutan, tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, pada sore hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar tentang renungan pada sore hari ini berjudulkan atau bertemakan tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, teman-teman muda, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Yosua pasal yang pertama kita akan baca. Yosua pasal pertama ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada mereka, kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan bahwa bercerita tentang waktu itu Yosua diutus oleh Tuhan karena Musa sudah dead, mati. Nah, tentunya Yosua sudah mempunyai gambaran, sudah mempunyai yang namanya mindset tentang bagaimana sih waktu Musa memimpin bangsa Israel. Kenapa kalau dalam bahasa kita sehari-hari, apalagi kita bahasa Pantekosta, Yosua dan Kaleb, kalau bisa saya katakan itu adalah pengerja dari Musa, dari Om Musa. Mereka sudah tahu, oh Musa seperti ini toh memimpin bangsa Israel. Bahkan degilnya, bahkan bangsa Israel yang nggak mau nurut dengan perkataan Musa, dengan perintah Tuhan, ya. Tentunya sebagai seorang pemimpin yang mau ditunjuk sebagai lanjutan, takut, ya, ada rasa takut, ada rasa mungkin nggak percaya diri. Lalu jangankan aku, orang Musa saja nggak taat, ya, bangsa Israel dikatakan Musa saja nggak taat dan sebagainya. Apalagi saya nanti, gimana ya? Tapi firman Tuhan pada saat itu berkata bahwa Yosua, yuk berangkat, kamu yang telah kupilih. Yang terpenting di sini adalah apa? Ayat yang ke-6 dan 7 tadi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menjadi tawar. Ya. Jangan menjadi kecut dan tawar hati. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, ya, untuk berada pada situasi seperti ini. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita belajar untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Situasi boleh ada, ya. Situasi boleh mencengangkan, menakutkan, tapi situasi seperti ini jangan sampai membuat kita kecil hati dan ciut. Ya. Tetap kuat berpegang apa yang Tuhan katakan. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mungkin tadi siang kita sudah mendengar berita tentang update berita-berita corona saat ini, ya. Dan bersyukurnya ini saya tidak tahu hoax atau enggak, di kota Salatiga sebenarnya orang yang ODP 0, orang yang PDP 0, ya. Jadi Salatiga sebenarnya masih aman.
Nah, saudara-saudaraku, teman muda yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi seperti perkataan saya tadi pagi, bahwa situasi seperti ini, situasi COVID-19 membuat masyarakat atau bahkan membuat kita itu merasa ketakutan, panik. Ya. Bahkan gereja mulai membuat satu keputusan ketika tidak beribadah di gereja, oh iya live streaming saja dan sebagainya. Itu pun sebagai orang Kristen masih banyak pertentangan. Ya, ada yang kurang beriman, kayak ada yang di mana imanmu dan sebagainya. Tapi saya pernah katakan bahwa iman harus yang namanya disambungkan dengan berhikmat. Kembali lagi firman Tuhan pada sore hari ini dari Yosua. Ya. Ketika Yosua dipilih oleh Tuhan, apakah sebenarnya secara manusia dia bisa menolak? Iya, bisa. Kenapa? Karena dia nggak mau kejadian yang dialami oleh Musa dialami oleh dia sendiri. Ya. Tapi Yosua tidak melakukannya. Yosua tetap mengatakan ya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Gak mudah berkata ya. Kenapa? Karena Yosua tentunya sudah tahu, oh keadaan bangsa Israel seperti ini dan seperti ini. Tapi saudara tahukah bahwa hanya Yosua dan Kaleb yang bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb tetap berpegang apa yang Tuhan katakan. Tentunya di dalam ayat yang ke-6 tadi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini bukan hanya dikatakan sekali saja, saudara. 3-4 kali. Berarti Tuhan sangat menekankan di situ. Bahwa kita harus menguatkan hati kita dan meneguhkan hati kita. Bahwa kalau saya berkatakan COVID-19 tidak akan melanda kita. Tidak akan menakutkan lagi. Tidak akan membuat kita menjadi goyah. Kenapa? Karena memang selain COVID-19 ini mungkin masih ada banyak penderitaan-penderitaan yang harus kita hadapi. Ya. Ini baru seberapa, tapi menjelang akhir zaman nanti akan ada banyak sekali perkara-perkara yang lebih hebat dari COVID-19 ini. Tapi percayalah, ya, tetap berdoa, tetap berserah sama Tuhan. Karena Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan berdasarkan pengertian kita sendiri. Memang ya, kadang-kadang ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan, ada banyak hal-hal yang di luar nalar kita. Tetapi ketika kita lakukan, ada mujizat Tuhan, ada perkara-perkara yang tidak kita pikirkan, itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, yang sangat terpenting, saya akan ingin katakan bahwa situasi seperti ini boleh terjadi, tetapi ada satu maksud Tuhan untuk keluarga-keluarga, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, yaitu apa? Mengembalikan adanya mesbah keluarga. Ya. Di situ kita bisa berseru, berdoa bersama-sama untuk pemulihan bangsa dan negara kita. Ingat satu Tawarik bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan negeri kita ketika kita bersepakat, berseru, berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan renungan hari ini bisa menguatkan kita. Sampai ketemu di besok pagi, dan tetap kuat, tetap terus berharap, tetap jaga kesehatan, ya. Jangan lupa, kenapa? Karena 2 hari lagi kita akan memperingati Jumat Agung, ya. Lewat live streaming yang ada, yuk tetap kita beribadah, persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk memperingati Paskah itu. Selamat sore, kiranya Tuhan Yesus memberkati.